Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Hadi dengan NIM 18650036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang negosiasi dan kontrak. Langsung saja. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui proyek yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga terlalu mahal, perhatikan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda tawar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawaran-tawaran tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. B. Kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan perizinan khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, spekulasi harus diikutsertakan. Anjurkan tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat untuk tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun, jika tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP, gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. 2. Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak JP. Pada kontrak JP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila 1. Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi. Jika RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas.
2. Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan sebagainya. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. 4. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien, dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, hutang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh publik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau proposal resmi garis bawahi ini, dan Anda akan terhindar dari perekcukan yang tidak pernah berakhir. C. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalahnya, harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan unsur mengetahui negosiasi dan persyaratan sebelum menulis proposal. D. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari RPPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.